Oke guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Di minggu yang baru ini saya merasa lebih bullish daripada minggu lalu karena beberapa alasan yang bakal kita bahas di video ini. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton ini sampai akhir. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum saya masuk langsung ke inti dari kenapa saya merasa semakin bullish dengan industri kripto, kita perlu rekap sedikit tentang berita yang baru-baru terjadi, khususnya dengan semingguan terakhir. Jadi kalau misalkan kalian tidak tahu, beberapa hari yang lalu adalah peringatan 1 tahunnya sejak The Merge Ethereum itu terjadi. Kalau misalkan kalian termasuk yang baru masuk ke industri kripto, mungkin belum tahu itu apa, kalian bisa scroll di channel YouTube kami. Banyak banget video tentang Ethereum, tentang The Merge, dan tentang upgrade-upgrade lain yang berkaitan dengan ETH. Dan menjelang akhir tahun ini juga bakal ada upgrade baru lagi yang signifikan. Tapi setelah kita lihat setahun terakhir dari adanya The Merge, salah satu manfaat yang kita bisa lihat adalah memes dari komunitasnya yang jadi suka ngomongin tentang supply yang ultra sound money. Jadi terlepas dari adanya dampak langsung ya tentang tekanan beli sama tekanan jual dan harga ETH sendiri, ini lebih ke membantu supply-nya agar bisa lebih terkendali, karena beda sama BTC yang supply-nya terbatas, itu tuh supply-nya tidak terbatas. Jadi dengan adanya salah satu mekanisme burning atau ngebakar token yang diterbitin, akhirnya jadi bikin dia bisa lebih terkontrol inflasinya. Ini kalau misalkan kita mau kita bandingin ya, Ethereum sebelum The Merge, kalau misalkan lanjut selama setahun terakhir ini masih proof of work, masih mining, itu inflasinya luar biasa tinggi seperti ini, di grafiknya kelihatan secara visual. Kemudian kalau dibandingin sama proof of worknya Bitcoin itu seperti ini, karena kan dia setiap 4 tahun sekali juga ada halving ya, berkurang dikit-dikit supply yang keluar. Tapi sekarang setahun sejak The Merge Ethereum, jadi supply-nya malah net deflasi atau deflasi bersih. Karena dari yang keluar, yang di-issued gitu kan ada 5 juta, dan yang dibakar itu ada 900-an ribu, hampir 1 juta. Tapi sejak The Merge ini jadi perubahan supply-nya meskipun nambah, itu tetap kisarannya lebih deflasi daripada kalau dia tetap stay proof of work atau kalau dia modelnya kayak Bitcoin. Jadi ini cuma statistik untuk yang tertarik aja sih, pengen ngeliat pertumbuhan supply-nya itu per tahun seberapa sejak The Merge, terus tuh pertumbuhan tiap tahun sama yang dibakar tiap tahun, dan ini semua ditunjukin dari biaya gas itu apa aja yang paling dipakai, aplikasi apa yang paling utama, dan ini time frame-nya beda-beda sih, bisa kalian lihat kalau misalkan mau berapa bulan, berapa hari, berapa minggu, atau kalau yang gambarnya panda ini sejak The Merge. Jadi selain supply itu juga ada hubungannya sama keamanan, karena hubungannya sama ekonomik ya, terus sama memudahkan integrasi nanti layer 2. Pokoknya kalau mau dibahas lebih lanjut, kita butuh episode yang khusus untuk upgrade berikutnya dari Ethereum. Nah, kemudian kalau kalian ngelihat di crypto Twitter, belakangan ini banyak yang ramai ngomongin tentang konferensi yang umum hasilnya itu bikin orang-orang jadi lebih ngerasa kayak pump atau stoked atau kayak excited gitu ya. Mereka semangat banget, kayak bullish banget untuk memajukan industri ini. Nanti saya bakal bahas salah satu presentasi, salah satu pembicara yang luar biasa GG sih menurut saya. Yang pertama ini ada Permissionless 2, waktu kemarin di Austin, Texas itu juga baru selesai ya. Terus sama token 2049 yang ada di Singapura. Kalau yang Permissionless ini nggak ada anggota tim kami yang datang, cuman kami ngelihat banyak banget rekap di Twitter. Kalau yang token 2049 ada tim kami dari Republik Rupiah yang datang hadir di Singapura kemarin. Dan secara garis besar banyak yang ngasih pesan-pesan utama dari hasil konferensi itu, bikin mereka makin bullish karena orang-orang semakin sadar bahwa infrastruktur tuh ada banyak, tapi yang kita butuhkan agar adopsi bisa mainstream adalah aplikasi. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita bakal rekap sedikit aja sih tentang berita kelanjutan ETF Bitcoin. Yang pertama ini dari Blockworks, ada berita tentang Franklin Templeton, yaitu sebuah institusi TradFi yang besar. Jadi ini keuangan tradisional. Dia ngikutin jejaknya BlackRock, jejaknya Fidelity, sama beberapa entitas lain yang udah kita bikin videonya juga. Kalian bisa cari di channel YouTube kami. Itu ikut mengajukan permohonan untuk Bitcoin ETF yang spot. Jadi itu tuh kemajuannya, jadi nambah lagi nih daftar yang kemarin banyak ya, ada deadline-nya. Nah terus karena Franklin Templeton ini bergabung dalam daftar yang semakin banyak ya, manajer-manajer aset yang cari persetujuan dari SEC biar bisa dapat ETF Bitcoin spot. Jadi kita harapannya bisa ngelihat
menjalannya halving ini narasi yang semakin kuat kalau misalkan disetujui, ditambah sama adanya halving, ditambah jadi momentum bullish untuk bull run yang berikutnya. Karena dia harus megang aset Bitcoin secara spot, bukan cuman kontrak doang kayak kalau ETF-nya itu dalam bentuk derivatif seperti futures. Di luar dari ETF ada CEO-nya Coinbase Brian Armstrong yang kemarin sudah ngekonfirmasi bahwa dia bakal mendukung Lightning Network, yaitu solusi skalabilitas di atas Bitcoin, bisa dibilang kayak layer 2-nya Bitcoin untuk bantu pembayaran dan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Itu udah dikonfirmasi ya, bakal diintegrasikan ke dalam exchange terbesar di Amerika Serikat, Coinbase. Kemudian ada juga HSBC yang dilaporin kemarin di CoinDesk ini ya, meskipun jurnalisnya CoinDesk sudah minta tentang komentar ya dari HSBC kenapa integrasi ini, tapi belum dapat komen, belum dapat balasan apapun. Tapi ini jadi bikin orang-orang mulai bertanya-tanya, HSBC kerjasama dengan Fireblocks itu untuk apa? Karena Fireblocks itu kan layanan menyimpan aset kripto. Jadi menarik dong, bank tradisional pengen kerjasama sama layanan yang bisa nyimpan aset kripto. Jadi kayak kita mulai membayangkan banyak banget hal-hal dan sentimen bullish dari berita ini. Itu aja sih untuk yang singkat-singkatnya. Kalau dilanjut sama yang Tokenized Asset Coalition, ini merupakan koalisi baru dari entitas-entitas besar di industri kripto yang bikin sebuah kelompok. Ini diumuminnya pas hari Rabu 2 minggu lalu kalau nggak salah. Tujuannya itu biar sebagian besar aset bisa dibawa ke dalam platform blockchain. Dan inisiatif ini biar bisa lewat edukasi, lewat advokasi, terus lewat pengembangan blockchain, pengen biar aset-aset tradisional gitu kan, aset-aset dunia nyata bisa ditokenisasikan, ya kan, terus jadi gabung dengan institusi yang ada di lanskap DeFi. Dan kalau misalkan kita lihat, ini banyak banget nama-nama yang utama banget di industri kripto dan DeFi. Ada Aave, ada Centrifuge yang memang fokusnya itu aset dunia nyata. Ada penerbit stablecoin USDC Circle, ada exchange terbesar di AS Coinbase, ada RWA.xyz seperti singkatannya ya, Real World Asset juga pasti fokusnya. Credix ini seingat saya yang ada di Solana, kemudian Goldfinch juga sama RWA, dan Base yaitu layer 2-nya Coinbase. Jadi ini koalisi yang luar biasa menarik untuk kita lihat ke depannya bagaimana mereka bisa bawa aset-aset dunia nyata ke platform blockchain dan DeFi. Nah, terus kalau yang dari Southeast Asia itu kemarin ada Singapura ya untuk aplikasi Grab. Ingat ini masih di pengguna-pengguna yang ada di Singapura, belum ke aplikasi Grab yang kita pakai sendiri di Indonesia sekarang, tapi sudah ada fitur Web3. Jadi dia ada di sini nih tulisannya Web3, terus ini tampilan-tampilannya aja sih untuk yang user dari Singapura. Itu kemarin ada uji coba layanan Web3 ini untuk kerjasama dengan Circle yang tadi kita sebutin penerbit USDC. Dan kemitraan ini diumuminnya pas kemarin 14 September, itu memperkenalkan akses ke pengguna biar bisa punya dompet Web3. Dan ini termasuk sama ada NFT juga selain dari stablecoin ya, ada NFT dan ada uji coba untuk smart contract juga sih. Salah satu kegunaannya kemarin pas kalian melihat, kalau tahu ada F1 ya, balapan F1 di Singapura, itu nawarin voucher NFT untuk pit stop di Singapura Pack. Jadi toko-toko populer yang ada di Singapura sehubungan dengan F1 Grand Prix kemarin itu ada di pengumumannya juga untuk integrasi dengan aplikasi Grab di Singapura ini. Kemudian kalau dari Jepang, ini bukan Southeast Asia sih, dari Asia, tapi bagian utara Jepang itu kemarin ada dari perusahaan Sony ya, dari cabangnya sih sebenarnya, Sony Network Communication, itu ada integrasi dengan Startail Labs. Yang belum tahu, Startail ini merupakan salah satu lengan dari Astar Network, yaitu parachain yang ada di ekosistem Polkadot. Itu kemarin dapat pendanaan untuk bikin blockchain baru. Dan blockchain baru ini khusus untuk istilahnya entertainment, khusus untuk mendukung adopsi global Web3 yang fokusnya awalnya di Jepang, tapi bisa bantu untuk benua Asia secara lebih luasnya lagi. Jadi ini sektornya telekomunikasi dan banyak banget sektor yang keahliannya Sony itu bisa dijadikan integrasi ke dalam platform blockchain. Itu yang kemarin bikin rame penggemarnya Astar sih, parachain di Polkadot itu. Nah, terus kalau misalkan kita masuk ke bagian yang terakhir yang sebenarnya
bikin saya sentimennya lebih bullish daripada berita-berita yang tadi. Berita-berita tadi itu udah bikin saya kayak, wah makin maju aja nih industri kripto dan blockchain. Tapi talk atau ceramah, bukan ceramah sih, kayak presentasi yang terakhir ini yang dari konferensi permissionless, itu yang bikin banyak orang-orang sampai rame membicarakannya di kolom komentar, di quote tweet. Pokoknya ini dibawain sama Eric Voorhees. Jadi kalau yang belum tahu, dia merupakan salah satu OG kripto yang dibilangnya itu salah satu orang tertua di kripto gitu, karena banyak banget dia pengalamannya, dan karena dia emang sudah masuk Bitcoin sejak awal banget, dia membagikan pandangannya tentang kenapa kita ada di industri kripto, kenapa kita kerja gitu kan untuk blockchain, dan kenapa kita bullish dengan industri ini ke depannya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang pengen dengerin, ini ada di YouTube sama ada di Twitternya Blockworks. Itu dibagiin, Twitternya Blockworks, Twitternya Permissionless. Permissionless itu konferensinya Blockworks, cuman ini diupload di Twitternya Permissionless. Di YouTube juga ada. Nah, intinya dia itu di sini bagiin tentang ciri utama dunia kripto yang bisa memberikan kebebasan. Kan nama konferensinya Permissionless. Untuk yang nggak tahu, permissionless itu bahasa Inggris artinya tanpa izin. Jadi kita itu pengen melakukan apapun nggak perlu yang namanya minta izin sama entitas terpusat. Jadi dia bilang di sini, dia pakai bahasa yang bener-bener bagus banget sih. Bisa dibilang rada puitis tapi juga mengena gitu kan untuk para builders yang bangun aplikasi, yang bangun produk di industri kripto sama blockchain. Dia bilang bagi para kritikusnya kripto, mungkin penggunaan utamanya itu jadi kayak kurang jelas, kayak rancu. Di tengah banyaknya penipuan, banyaknya orang-orang yang cuman bakal nge-scam gitu kan, cari uang instan, itu udah bukan hal yang rahasia umum lagi di kripto. Tapi bukan selalu harus hal yang jahat aja yang bisa masuk media mainstream. Kalau misalkan kita ngomongin kripto dan tentang adopsi yang mainstream, kita bisa ngeliat dari produk yang dipakai langsung. Contoh nih, orang aja bisa ada di Argentina ya misalnya, bisa memindahkan tabungan duitnya dari peso ke dolar tanpa izin dari bank lokal. Pernah kebayang nggak itu? Ya kan, nggak bisa kalau tanpa kripto. Kemudian ada misalkan ekspat di Amerika ngirim uang ke keluarganya di negara yang kena sanksi tanpa izin dari bank, tanpa izin dari OVAC. Bisa apa enggak? Nah itu nggak bisa tanpa kripto. Atau orang yang aktivis gitu kan, dia pengen mendanai partai yang oposisi politiknya di Rusia tanpa izin dari partai yang berkuasa saat itu. Bisa apa enggak? Nggak bisa tanpa kripto. Atau ada orang pengusaha pengen ngumpulin modal nih, pengen ngumpulin modal tanpa harus ngejual sekuritas. Ini ceritanya di Amerika Serikat, tanpa izin dari SEC. Bisa apa enggak? Nggak bisa tanpa kripto. Jadi banyak banget kalau kita lihat dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, itu kita butuh izin dari entitas terpusat, entah dari bank, entah dari pemerintah, entah dari pihak-pihak yang berkuasa yang kadang bisa dibilang mereka tuh sewena-wena, dengan sewenang-wenang maksud saya, dengan kekuasaan yang mereka punya. Mereka semena-mena pengen apapun yang lebih menguntungkan mereka. Dan kebebasan tanpa izin ini yang jadi citra umum dari kripto yang berusaha dimajukan. Itulah kenapa si Eric Voorhees kemarin bikin orang-orang tuh pada merinding pas dia bagiin presentasinya ini. Bikin builders yang bikin aplikasi di kripto tuh semakin tahu kalau mereka tuh melakukan hal yang benar. Mereka bisa membantu entah itu dari sisi DeFi, dari sisi multisig gitu kan. Banyak banget kegunaannya yang bisa membantu kripto itu jadi dipakai sama orang-orang yang tertekan di belahan dunia yang mungkin kita merasa kayak kita masih oke. Kita belum butuh secara urgent. Tapi banyak tuh orang-orang di belahan dunia lain yang tertekan sama pihak penguasanya, yang akhirnya kalau dia nggak dapat izin tuh, dia nggak bisa melakukan banyak hal. Nggak bisa ngambil pinjaman, dia nggak bisa dapat akses keuangan, akses kesehatan, pokoknya banyak banget yang terbatas. Dan kripto blockchain itu membantu untuk secara permissionless nih ya, tanpa izin, memungkinkan semua itu. Mau itu bank, mau itu bursa, mau itu penyedia jasa keuangan, apapun lah layanan-layanan yang dibutuhin secara global tanpa izin, itu yang dimungkinkan oleh kripto. Cuman dia bilang juga disclaimer kalau kripto pun punya namanya bursa exchange gitu, perlu KYC, perlu gitu kan. Tapi ya yang namanya lisensi, yang namanya kita berdiam di sebuah
yurisdiksi tertentu kan harus patuh ya sama regulasi. Cuman dengan versi DeFi-nya, versi decentralized-nya, itu ada kemungkinan kita untuk bisa melakukan berbagai hal tanpa memerlukan izin. Dia malah bilang kalau kalian tuh perlu minta izin untuk setiap kali ngelakuin sesuatu, entah kalian mau jual beli sesuatu, kalian mau akses sesuatu, harus minta izin. Jadi seolah-olah kalian hidup, kalian eksis itu selalu minta izin sama orang. Jadi kesannya kayak kalian itu nggak punya kebebasan. Dan itu yang kemarin bikin orang merinding dan setuju banget, karena itu yang berusaha kita bangun. Dan ini yang bikin saya makin bullish dengan crypto dan blockchain, karena perbudakan gitu istilah yang dia pakai ya di presentasi ini, dan pekerjaan kita, pokoknya semua hal yang kita lakukan itu sebaiknya tidak perlu butuh cap gitu kan dari orang-orang yang kadang juga nggak tahu apakah dia melakukan itu untuk kepentingan kita atau kepentingannya sendiri. Jadi kripto dengan sistem keuangan yang lebih objektif, lebih transparan, yang pertama dan satu-satunya di dunia, itu yang bikin dia setuju bahwa kita bullish, kita bakal menang melawan sistem yang tradisional. Jadi itu sih yang kemarin bikin weekend itu orang-orang jadi ngomongin di Twitter. Banyak yang setuju tapi juga banyak yang tidak setuju, karena bukan berarti kita langsung melawan pemerintah, jadi rebellious, jadi kayak memberontak gitu, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah kita jadi nawarin alternatif. Pemerintah bisa menerapkan ini, bank-bank tradisional bisa menerapkan ini. Jadi ini kayak sebuah sistem alternatif aja. Daripada hukum tuh berubah semena-mena karena emosi manusia, hukum bisa dijamin dengan lebih bebas tanpa izin lewat kode, lewat matematika, lewat fisika. Jadi itu yang dimungkinkan oleh teknologi kripto dan blockchain. Jadi ya semoga kalau misalkan kalian bisa paham bahasa Inggris, karena ini sih nggak ada subtitle Indonesianya, cuman kalau bisa bahasa Inggris tonton langsung full, itu bener-bener mantap sih, 25 menit, tapi luar biasa bikin kita tahu kita perlu arahnya kemana. Nah, jadi karena ceramah itu, akhirnya banyak orang-orang sadar kita perlu membangun sebuah aplikasi yang bisa dipakai. Intinya punya product market fit, benar-benar dibutuhin. Kayak contohnya Friendtech tuh akhir-akhir ini. Orang-orang di luar kripto ya, selebriti, artis TikTok, orang-orang yang bisa dibilang dia nggak ngerti Web3, nggak ngerti apa, tapi akhirnya pakai aplikasi Friendtech karena dia punya product market fit. Jadi itu salah satu contoh aja biar kita bisa ke depannya lebih mengutamakan industri ini maju daripada saling berantem soal infrastruktur. Oh, blockchain ini lebih bagus, oh yang ini bakal nge-kill blockchain itu. Kita cari aja gimana caranya memperbaiki gitu kan cara hidup kita, dunia yang bobrok, gimana caranya biar kita bisa improve. Itu yang bikin saya bullish. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian ikut ngerasa bullish dengan sentimen yang dibagikan dari Eric Voorhees ini? Kalau misalkan kalian ada komentar, ada argumen, ada pendapat apapun, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami di Rebel Group ya. Sampai jumpa kan semoga di video yang berikutnya guys. Chips.